warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya Muhammad Farikin dari guru SMP IT Bina Umat Cirebon. Oke, di pembelajaran kali ini kita masih akan mencoba membahas tentang yang namanya organ-organ pencernaan ya. Kemarin kita udah membahas organ-organ pencernaan yang dari mulai mulut, kemudian faring, kerongkongan, terus juga lambung ya. Nah, sekarang kita akan membahas organ-organ pencernaan yang mulai dari usus halus sama usus besar. Oke, kita lanjut aja ya. Organ yang pertama itu nanti organ yang keempat ya berarti ya. Oke, organ yang kelima nanti ada yang namanya usus halus ya. Oke, usus halus di sini. Usus halus itu berarti merupakan saluran ya. Jadi usus halus itu bisa dikatakan dia saluran, bentuknya saluran, panjangnya sekitar 6,5 meter. Jadi walaupun agak kecil, tapi usus halus itu panjangnya 6,5 meter. Yang di sana itu banyak mengandung kelenjar limfa dan darah. Jadi di usus halus itu dia banyak kelenjar limfanya, dan dia juga banyak darahnya. Bukan kelenjar ya, tapi pembuluh. Dia punya pembuluh limfa dan pembuluh darah. Oke. Nah, usus halus secara bagian dia dibagi menjadi 3 ya. Nanti ada yang namanya duodenum atau namanya itu usus 12 jari. Kemudian juga ada yang namanya ya ileunum, nanti tulisannya jejunum tapi dibacanya ileunum atau usus kosong. Dan yang terakhir itu ada namanya ileum atau usus penyerapan. Nah, langsung ya, ileunum ini usus yang dekat sama lambung ya. Jadi perbatasan lambung itu dia ketemunya langsung sama duodenum atau usus 12 jari. Nanti usus 12 jari dia itu memiliki panjang kurang lebih 25 cm ya. Kurang lebih 25 cm. Nah, di usus 12 jari ini dia itu bermuara 2 kelenjar, yaitu ada kelenjar hati dan kelenjar pankreas. Jadi kelenjar hati sama kelenjar pankreas nanti dia adanya di duodenum. Ini kelenjar hati sama pankreas ya. Nah, nanti kelenjar hati, jadi kalau misalnya kita ngomongin kelenjar hati dia itu akan mengeluarkan yang namanya ialah getah empedu. Nah, getah empedu ini dia berfungsi untuk menaikkan tegangan lemak, sehingga nantinya ya lemaknya tuh dia akan teremulsi supaya apa? Supaya lemaknya itu dia bercampur ya. Nah, selain untuk mengemulsi lemak, jadi getah empedu ini dia akan mengemulsi lemak. Tujuannya itu mengemulsi lemak. Nah, selain untuk mengemulsi lemak, getah empedu juga dia akan mengaktifkan enzim. Enzimnya namanya enzim lipase ya. Nah, enzim lipasenya dia dari mana? Dia adanya dari kelenjar pankreas. Jadi di sini ada kelenjar pankreas. Nanti kelenjar pankreas dia akan ada 3 enzim ya. Yang pertama itu dia namanya enzim amilase atau petalin ya. Kemudian selain ada amilase, dia itu juga nanti ada enzim lipase. Jadi ini ada enzimnya amilase, kemudian juga ada lipase, dan juga yang terakhir ada yang namanya enzim tripsin. Nah, si enzim lipase nanti dia diaktifkannya oleh kelenjar hati atau getah empedu ini.
Nah selain itu nanti dari getah empedu kan berwarna ya. Nah warnanya nanti dia akan memberikan warna pada fases atau tinja. Jadi warna fases atau tinja itu dia disebabkan oleh adanya getah empedu ini. Oke, yang di pankreas nanti ada amilase ya. Nanti amilase dia itu akan mengubah amilum menjadi yang namanya ialah maltosa. Nanti lipase dia akan mengubah yang namanya lemak, jadi lemaknya setelah diemulsi tadi akan diubah oleh lipase menjadi yang namanya asam lemak dan gliserol. Jadi lemaknya ada dua ya, ada asam lemak dan gliserol. Sedangkan tripsin dia nanti akan mengubah yang kan kemarin kita udah belajar ya bahwa di lambung itu ada namanya enzim yang namanya itu pepsinogen ya, yang mengubah yang mengalihkan pepton sehingga mengubah protein menjadi yang namanya itu pepton. Nah, nanti pepton atau proteinnya dia akan diubah oleh namanya tripsin menjadi dipeptida. Dipeptida itu berarti asam amino yang jumlahnya 2 ya, atau 2 asam amino. Nah, ini yang terjadi pada pada usus 12 seri. Nah, kemudian pada jejunum, usus kosong ya, usus kosong, maka yang ini kan amilase, ada maltosa, terus juga ada asam lemak dan dipeptida, dia itu akan mulai diubah lagi atau akan dicerna lagi. Nah, pada yeyunum nanti dia akan mengeluarkan yang namanya 4 enzim ya kalau yeyunum. Yang pertama itu ada enzim namanya ialah maltosa. Kemudian ada yang namanya itu maltose, kemudian laktose, sama satunya lagi adalah fruktose. Nah, nanti selain fruktose nanti ada juga namanya erepsinogen. Nah, nanti ya maltose dia akan mengubah yang ini kan ada amilum kan ada maltosa ya. Nanti maltosa ini dia oleh maltose dia akan diubah dari maltosa menjadi maltosa. Menjadi glukosa. Nanti kalau laktose dia akan mengubah laktase menjadi sama ya, menjadi laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau fruktose berarti dia akan mengubah glukosa dia akan mengubah menjadi fruktosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ini bukan fruktosa ya, tapi dia itu namanya ialah sukrose. Jadi diulangi, nanti ini kan amilum ya, amilum juga menjadi ada yang namanya maltosa. Nanti maltosa dia akan oleh maltose dia akan diubah ya menjadi 2 glukosa. Ini kalau dia ada laktosa maka diubah oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Nanti kalau ada fruktosa dia akan diubah ya oleh fruktose menjadi galaktosa dan fruktosa. Nanti di sini ada erepsinogen yang akan mengaktifkan erepsin ya, sehingga dia akan mengubah yang namanya dipeptida menjadi asam amino. Nah, ini untuk yang yeyunum ya. Ini proses kimia di yeyunum tuh ini prosesnya. Nah, selain itu juga di yeyunum, maka di yeyunum dia akan yang namanya langsung menyerap ya. Menyerap siapa? Langsung menyerap vitamin dan juga langsung menyerap mineral. Jadi mineral sama vitamin dia itu nggak ikut dicerna, tapi dia akan langsung diserap oleh yang namanya yeyunum ini. Nah, untuk yang asam lemak tuh dia bentuknya adalah paling kecil ya, jadi dia langsung bisa diserap oleh yang namanya yeyunum. Oke, untuk yang terakhir itu ada ilum atau usus penyerapan. Di usus penyerapan maka yang namanya glukosa, terus juga galaktosa, maltosa, asam amino, terus juga ada asam lemak, gliserol,
vitamin mineral itu udah diserap semua di yang namanya ileum. Nah, ileum ini dia itu ioium sama ileum ini dua ini dia memiliki panjang sekitar 6 meter ya. Dengan perbandingannya ialah 2:3. Jadi duanya itu milik ioium dan 3 itu milik ileum. Nah, di ileum dia tuh memiliki bentuknya seperti lipatan atau lekukan ya. Jadi ileum itu berbentuknya lipatan atau lekukan. Bentuk lipatan. Nah, lipatan atau lekukannya nanti dia itu disebut sebagai villi atau jonjot ya. Nah, nanti villi kan kita udah tahu ya bahwa nanti di sini di ileum itu nanti makanan itu dia bentuknya kalau misalkan dia karbohidrat, maka dia udah menjadi yang namanya glukosa, bisa juga galaktosa atau juga fruktosa ya. Nah, kalau dia tadinya protein, maka dia akan diubah, makanannya diubah ya menjadi asam amino. Kalau misalkan dia lemak, maka dia akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kalau misalkan vitamin sama mineral, dia langsung diserap ya. Vitamin dan mineral dia bukan dicerna tapi diserap. Dia akan diserap. Nah, di sini ya, vitamin, galaktosa, asam amino dia akan diserapnya itu lewat pembuluh yang namanya pembuluh villi, yang namanya itu villi yang terdapat pembuluh darah. Jadi untuk yang ini dia pembuluh. Jadi hasil-hasil ini dia itu akan diangkut ke seluruh tubuh lewat yang namanya pembuluh darah. Begitu juga dengan vitamin dan mineral, dia akan setelah diserap dia akan disalurkan ke seluruh tubuh lewat yang namanya pembuluh darah. Nah, sedangkan lemak dan asam gliserol dia akan diangkut ke seluruh tubuh lewat yang namanya pembuluh kil atau pembuluh getah bening ya. Lewat pembuluh kil atau pembuluh getah bening. Ini yang terjadi di yang namanya itu usus halus. Jadi lumayan banyak ya usus halus tuh, karena usus halus tuh berfungsinya untuk mencerna makanan. Jadi usus halus tuh dia berfungsi untuk mencerna makanan, maka semua makanan itu diubah menjadi bentuk yang sangat kecil tuh adanya di usus halus. Kalau misalkan kita lihat ya, dulu aja deh. Oke, habis usus halus berarti kita langsung masuk ke yang namanya usus besar. Nah, usus besar ini merupakan saluran juga ya, sama ya. Saluran yang dindingnya itu telah mengalami penonjolan ya. Jadi saluran yang dindingnya telah mengalami penonjolan dan penyempitan. Nanti usus besar itu dia kurang lebih panjangnya ialah 1 meter. Jadi di usus besar panjangnya kurang lebih ya 1 meter. Nanti dia terbagi menjadi 3 ya. Nah, usus besar bagian-bagiannya itu yang pertama itu ada yang namanya kolon. Nanti kolonnya tuh dia dibagi 3 ya. Ada kolon mendatar. Kolon menaik dulu biar langsung ini ya. Kolon menaik, kemudian ada kolon mendatar. Dan juga ada kolon yang dia itu menurun. Nah, fungsi kolon ini dia itu fungsinya ya untuk menyerap air ya. Jadi pada setiap kelenjar nanti dia tuh akan dihasilkan air. Nah, semua makanan, nutrisi makanan dia diserap oleh usus halus. Tapi setelah melalui usus halus dia tuh bentuknya tuh cair. Nah, cairan ini nanti dia airnya itu dia akan diserap oleh usus besar yang namanya itu kolon. Nah, ketika di usus menaik maka kolomnya itu dia akan semakin mengental ya. Nah, ketika di sini kolomnya dia akan semakin mengental. Nah, ketika di mendatar dia juga akan mengental, semakin mengental.
Nah, ketika di menurun maka kolonnya udah semakin padat. Bentuknya tuh di sini udah bentuknya padat. Jadi airnya tuh udah diserap semua ya di kolon ini. Nah, di sini yang di usus menurun ini nanti di sini ditemukan bakteri ya. Namanya ada bakteri yaitu bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nanti karena adanya bakteri ini, maka fases itu dia sisa-sisa makanan dia itu bisa diuraikan menjadi fases. Jadi sisa-sisa makanannya diuraikan menjadi fases oleh bakteria E. coli. Kemudian karena ada bakteri E. coli, maka patogen-patogen itu dia akan dimusnahkan ya. Atau patogen itu bakteri-bakteri itu, jadi karena ada bakteri E. coli maka bakteri lain tuh dia nggak tumbuh bakteri lain untuk menghancurkan atau menghilangkan bakteri lain. Dan juga untuk vitamin K, untuk pembentukan vitamin K ini fungsi dari bakteri E. coli, pembentukan vitamin K. Nah, ini dari sana. Nanti ada usus kolon ya. Kemudian yang kedua selain itu ada usus yang namanya rektum. Rektum atau di sini tuh poros ya, poros usus. Poros usus berarti adanya setelah di usus menurun ya. Nah, di rektum ini ya berarti fungsi dari rektum itu ialah sebagai tempatnya aja ya, tempat untuk ini, tempat fases sebelum dia itu dibuang. Sebagai tempat fasesnya sebelum dibuang. Nanti ya setelah kolon, jadi setelah usus halus, nah usus halus antara usus halus sama usus besar nanti dia tuh dijaga ya, ada sebuah katup namanya ialah katup ileuscum. Katup ileosekum. Nah, di bawah katup ileosekum nanti di sini ada yang namanya ya, jadi pas di katup ileosekum nanti di sini ada yang namanya ialah usus buntu. Nah, di usus buntu ini nanti dia ada yang namanya itu umbai cacing. Umbai cacing ini masih diduga ya, diduga itu dia sebagai imunitas ya, sebagai imunitas tubuh. Ini di ileosekum. Jadi dari usus halus, dari usus iunum nanti dia akan masuk ke katup ileosekum. Nah, dia langsung akan ketemu sama usus buntu. Nah, setelah usus buntu dia ada usus buntu dan juga ada dua, berarti di sini ada dua saluran ya, bisa ke usus buntu sama bisa ke kolon yang menaik. Tapi untuk makanan dia masuknya ke kolon menaik ya. Nah, nanti habis ini maka dia udah fasesnya udah kental, maka fasesnya akan dibuang melalui saluran yang namanya itu anus ya. Anus itu ini berarti fungsi untuk mengeluarkan fases aja, untuk melakukan fases. Nah, ini untuk yang pencernaan ya, untuk proses-proses pencernaan. Kalau misalkan kita lihat yang ininya, kalau misalkan kita lihat di proses pencernaan itu berarti zat-zat makanan itu kan ada yang namanya karbohidrat ya, terus juga ada yang namanya protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini zat-zat nutrisi yang ada pada makanan. Nanti karbohidrat dimulai dari mulut, dia akan diubah menjadi yang namanya itu maltosa. Nanti karbohidrat juga di usus halus dia akan diubah juga menjadi maltosa. Nanti habis dari maltosa dia akan diubah menjadi yang namanya glukosa, terus juga galaktosa sama fruktosa. Nanti habis itu dia akan diserap ya. Nah, pengubahan karbohidrat menjadi maltosa dia dibantu oleh enzim namanya amilase. Kalau di sini dia dibantunya oleh enzim yang namanya ialah bisa maltose, bisa juga fruktose, juga bisa juga dia
laktose. Kalau enzim berarti dia akhirannya ase ya kalau enzim itu. Nah, protein dia akan ada di sini ya, dia akan diubah di lambung yang tadinya itu protein diubah menjadi pepton. Nanti habis pepton dia diubah menjadi dipeptida. Dari dipeptida dia diubah menjadi asam amino. Protein menjadi pepton, dia itu pepsinogen ya, di sini oleh pepton yang diaktifkan oleh pepsinogen. Pepton menjadi dipeptida, dia itu oleh tripsin, enzim namanya tripsin. Dipeptida menjadi asam amino, berarti dia erepsin. Enzimnya erepsin, tapi dia diaktifkannya oleh erepsinogen. Nah, kalau lemak, dia itu pertama diemulsi dulu oleh getah bening, oleh getah lambung, getah hati. Nanti diemulsi lemak, nanti emulsi lemak dia akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, pengubahannya dia itu dilakukan oleh enzim yang namanya ialah enzim lipase. Nah, untuk vitamin dan mineral dia langsung diserap. Nah, mungkin ini ya untuk yang saluran untuk organ pencernaan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.